Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2410912120013. Mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan yang saya ambil pada pembahasan kali ini yakni pemberdayaan masyarakat. Sebelum masuk pada ranah pembahasan poin yang akan saya ambil, inilah berbagai macam kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama itu ada mampu melakukan kajian dan analisis situasi, atau yang disebut dengan analytic assessment skills. Terus yang kedua ada mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, atau yang disebut dengan policy development program planning skills. Yang ketiga, ada berkomunikasi secara efektif, disebut dengan communication skills. Terus yang keempat, ada memahami budaya setempat, atau yang disebut dengan cultural competency skills. Yang kelima, yang poin akan saya ambil, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, atau yang disebut dengan community empowerment. Terus yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills. Terus yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, atau yang disebut dengan financial planning and management skills. Lalu yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Yang kesembilan, mampu mengintegrasikan keilmuan kesehatan masyarakat dalam masalah kesehatan tropis. Pada poin 5 yang saya ambil ini, yang pertama itu ada menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Hal ini berarti kita perlu memiliki banyak cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang wilayahnya berbeda-beda, baik dari segi budaya, agama, maupun sosial dan ekonominya. Contoh nih, pada menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Jadi memberdayakan masyarakat itu perlu adanya komunikasi juga, communication skill seperti pada poin sebelumnya. Memberikan contoh yang sesuai dengan budaya mereka atau melibatkan tokoh masyarakat, para petinggi pada wilayah tersebut yang dihormati sama mereka. Lalu juga di poin kedua ini mengidentifikasi peran faktor dan budaya sosial perilaku dalam pelayanan kesehatan. Di sini kita perlu memahami bagaimana budaya mereka, latar belakangnya, sosialnya, dan perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan bagaimana mereka mencari perawatan kesehatan. Jadi berbagai wilayah itu biasanya berbeda-beda, kita perlu mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu untuk memberdayakan masyarakat pada wilayah A, B, atau C. Biasanya ada beberapa budaya yang lebih menghormati pengobatan tradisional daripada medis modern. Biasanya yang lebih memilih pengobatan tradisional itu wilayah yang pedesaan, karena kali mereka menggunakan obat-obat tradisional seperti pucuk jambu atau cacing yang diulek gitu, terus untuk mengobati penyakit seperti tipes ataupun diare. Dan yang ketiga, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. Di sini setiap budaya memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda-beda tentunya. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dari budaya-budaya tersebut. Contoh nih, menyediakan makanan yang halal untuk pasien muslim, atau menyediakan fasilitas ibadah untuk pasien dari agama tertentu. Yang keempat, yakni mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini biasanya itu pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh-tokoh yang penting atau pemimpin pada suatu wilayah yang membuat kebijakan. Jadi kita perlu tuh menjalin hubungan baik dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Pada contohnya itu melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan izin atau dukungan atau bekerja sama dengan LSM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut. Lalu yang kelima, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat.
Peran serta masyarakat di sini sangatlah penting. Pada dari itu, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kita bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap program kesehatan. Lalu yang keenam, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Di sini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar, membuat kebijakan, dan mengalokasikan anggaran untuk kesehatan yang pada wilayah tersebut. Lalu pemerintah seperti aksi nyatanya itu membangun puskesmas, memberikan imunisasi gratis, dan membuat program JKN. Lalu yang ketujuh itu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Di sini sektor swasta itu berperan penting juga dalam menyediakan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan yang lebih khusus. Lalu yang kedelapan itu ada mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Setiap masyarakat itu tentu memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda, entah itu dari segi lokasi ataupun budaya yang mereka anut. Lalu seperti tenaga sukarelawan, keahlian tradisional, atau bahan alam yang ada di tempat mereka. Dan untuk contoh itu melibatkan dukun bayi untuk membantu program kesehatan ibu dan anak. Jadi di sini adanya kerjasama antar wilayah desa tersebut dan kita sebagai tenaga kesehatan guna bisa memberdayakan kesehatan masyarakat. Lalu yang kesembilan, ada menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Di sini pendapat masyarakat itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa program kesehatan yang ada itu dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu untuk contohnya itu adalah melakukan survei atau kita telaah lebih lanjut itu seperti membuat kelompok diskusi ataupun pertemuan di wilayah tersebut. Lalu yang terakhir itu menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat. Di sini karena adanya kita sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat itu perlu untuk mengetahui tentang program kesehatan yang ada, bagaimana cara mengaksesnya dan apa saja manfaatnya buat mereka melek akan kesehatan untuk memberdayakan sumber daya manusianya lebih tepatnya dan pemikiran kesadaran mereka masing-masing. Kita bisa saja dengan cara membuat leaflet atau poster, mengadakan penyuluhan, sosialisasi, intinya memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Kita perlu memahami keragaman masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, apapun itu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Kenapa saya memilih pada poin kelima ini, pemberdayaan masyarakat? Karena menurut saya pemberdayaan masyarakat ini sudah hampir semuanya masuk. Jadi kayak seperti communication skills pada kesehatan masyarakat itu masuk pada pemberdayaan masyarakat, karena perlu adanya penyuluhan ataupun ajakan persuasif untuk mereka bisa lebih melek menjaga kesehatannya. Pemberdayaan masyarakat ini untuk membuka pikiran mereka pada hal-hal yang mungkin keliru untuk kita benarkan dan membuat mereka menjadi hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.